Merdeka bukan sekedar kata biasa bagi bangsa Indonesia. Merdeka merupakan perjuangan rakyat bersimbah darah serta air mata. Merdeka untuk lepas dari cengkraman penjajah. Perjuangan yang panjang dan memilukan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka. Sebelum Agustus 45 adalah era bersiap. Kesadaran wawasan kebangsaan untuk melawan penjajah terus digodok, didiskusikan, hingga dikumandangkan. Kaum muda yang senantiasa diliput semangat muda kerap mendapat tekanan. Penangkapan, penjara, dan pengasingan menjadi ancaman nyata. Soekarno, 29 Desember hingga 31 Desember 1931, di penjara Bancai dan Sukamiskin. Agustus 1933 diasingkan ke ND Flores. Tahun 1938 sampai 1942 diasingkan ke Bengkulu. Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir pada awal tahun 1935 dibuang ke Boven Digul, kemudian ke Banda Neira. Dan banyak aktivis gerakan kemerdekaan lain yang mengalami hal sama. Ketika Jepang datang, pada awalnya membawa angin segar bagi gerakan pemuda. Para tahanan politik dibebaskan. Mereka pun diberi kesempatan untuk berorganisasi, tapi sepenuhnya di bawah kontrol Jepang. Konflik antar tokoh pergerakan tak bisa dielakkan. Juli 1942, Jepang membebaskan tokoh-tokoh nasional yang ditawan Belanda, di antaranya Soekarno dan Hatta. Jepang menjanjikan banyak hal agar mereka mau bekerja sama dengan pemerintahan Jepang di Indonesia. Di antaranya Jepang menjanjikan kesetaraan status antara warga Jepang dan warga pribumi. Jadi ini satu strategi saja, strategi politik. Banyak kemudian yang menjelaskan dari mereka itu, jadi orang-orang yang bersama di Bung Karno itu menginginkan sebetulnya suatu kepastian. Kalau dulu mereka itu sejak tahun 20-an menyelenggarakan usaha-usaha untuk Indonesia merdeka, jangan sampai Jepang ini ya kan, juga akhirannya diliputi dengan kebohongan-kebohongan, janji-janji gitu. Oke, kami akan bantu pihak penguasa Jepang sepanjang pihak penguasa Jepang menjanjikan kemerdekaan. Soekarno, Hatta, dan yang lain kerap menggunakan organisasi Jepang ini untuk merundingkan kemerdekaan Indonesia dengan para pejuang bawah tanah seperti Syahrir. Bahwasanya para pemimpin bangsa ini senantiasa memperhatikan perjuangan bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan Jepang. Strategi yang mereka bikin adalah ada usaha perjuangan di atas tanah dan perjuangan di bawah tanah. Ada pertemuan pada zaman-zaman awal lah,
Jepang ada di Indonesia, karena Syahrir itu kan dibuang ke Maluku ya, ke Banda itu Syahrir bersama Hatta kan, keduanya itu sangat dekat, mereka berjuang bersama. Tapi ada informasi kalau ketiganya pernah bertemu dan Soekarno-Hatta akan berjuang di atas tanah, Syahrir dan kawan-kawannya akan berjuang di bawah tanah. Artinya apa? Tetap melancarkan perjuangan melawan Jepang dan tidak sudi untuk bekerja sama dengan Jepang. Tahun 1944 menjadi tahun yang sangat sulit bagi Jepang. Filipina, Papua Nugini, Morotai telah direbut kembali oleh sekutu. Jepang telah kehabisan amunisi perang, pasukan, dan kebutuhan logistik. Pada 7 Desember 1944, Perdana Menteri Jepang Jenderal Kuniaki Kaiso menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia kelak jika Jepang berhasil memenangkan Perang Asia Timur Raya. Jepang mengeluarkan janji ini untuk lebih memotivasi kinerja rakyat Indonesia. Jepang lantas meminta Indonesia membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Hal ini dilakukan agar Jepang dapat lebih mengontrol pergerakan kemerdekaan dan lebih meyakinkan rakyat bahwa janji kemerdekaan Jepang memang benar-benar akan terwujud. 1 Maret 1945, BPUPKI terbentuk. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengundang Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat ke Dalat, Vietnam. Terauchi akan melantik ketiga petinggi PPKI sekaligus mengadakan perundingan kemerdekaan. Terauchi sebagai wakil Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 menjadi latar belakangnya. 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di Pegangsaan Timur nomor 56. Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan yang digubah oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Bangsa Indonesia. Lewat kantor berita Jepang, Domei, yang kemudian menjadi kantor berita Antara. Peristiwa proklamasi ini disebarluaskan. F. Wush diperintahkan untuk membaca 3 kali berturut-turut teks proklamasi lewat radio Domei. Baru 2 kali dibacakan, tentara Jepang masuk ke ruang siar dan marah karena peristiwa proklamasi ini disebar lewat radio. Karena dilarang pihak Jepang, Yusuf Ronodipuro dan para pemuda lalu membuat stasiun radio di Menteng 31. Berita penting ini pun tersebar. Enggak, saya tidak pakai istilah Jepang memberikan kemerdekaan ke Indonesia. Itu salah saya kira. Itu kemerdekaan Indonesia itu memang direbut sendiri oleh Indonesia karena begini, pada waktu Jepang menyulah, Jepang disuruh berhenti rencana memerdekakan Indonesia secara total oleh sekutu. Ini salah satu syaratnya. Jadi Jepang tidak boleh meneruskan rencana memerdekakan Indonesia. Dari sebelum itu memang sudah ada rencana di sini. Diadakan persiapan untuk kemerdekaan dan naskah-naskah untuk Undang-Undang Dasar, Pancasila dan sebagainya itu sudah disediakan. Tetapi pada waktu Jepang menyulah pada tanggal 15 Agustus, Jepang harus stop semua proses itu. Memang itu syaratnya dari sekutu. Jadi Jepang berhenti membantu Indonesia pada saat itu. Ya, jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus itu dengan inisiatif orang Indonesia sendiri yang menentang keinginan Jepang waktu itu. Di Surabaya, beberapa anak muda yang bekerja di kantor berita Domei termasuk Sutomo dan R.M. Bintarti sempat mendengar berita itu.
Kabar dari Jakarta tadi diteruskan ke redaksi koran sore Suara Asia. Oleh redaksi Suara Asia, berita proklamasi tadi pagi dicetak dalam selebaran dan disebar ke tempat-tempat tempelan Suara Asia di seluruh Jawa Timur. Baru pada tanggal 18 Agustus, berita kemerdekaan ini disiarkan lewat radio Hokusokyoku dalam bahasa Madura, supaya pihak Jepang tidak mengetahui isi berita dan sebagian rakyat Surabaya mengerti bahasa Madura. Hanya dalam 2 hari, seluruh rakyat Surabaya dan sekitarnya mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Informasi kemerdekaan Indonesia pun terdengar hingga ke luar negeri. Di Sydney, Australia, sejumlah buruh pelabuhan asal Indonesia mengetahui berita kemerdekaan Indonesia melalui warta berita pada siaran radio gelombang pendek. Republik Indonesia telah berdiri dan kedaulatan ada di tangan rakyat. The Republic of Indonesia has been proclaimed. Keesokan harinya, salah seorang buruh asal Indonesia yang bekerja di kapal Belanda menyampaikan kabar kemerdekaan Indonesia dari Belanda itu pada rekan-rekannya sesama buruh pelabuhan di Australia. Beberapa hari kemudian, para buruh asal Indonesia yang bekerja di kapal feri milik Belanda diminta untuk kembali berlayar menuju Indonesia. Namun mereka menolak perintah itu demi mendukung kemerdekaan tanah air mereka. Aksi mereka ini langsung memicu dukungan dari Serikat Pekerja Pelabuhan Australia, yang langsung memerintahkan anggotanya untuk mengembargo seluruh kapal Belanda yang membawa amunisi dan material lain yang akan digunakan untuk menyerang Indonesia. (24 September 1945) terjadilah boikot besar-besaran terhadap kapal-kapal milik Belanda di pelabuhan Brisbane, Sydney, Melbourne, dan Fremantle. Aksi boikot ini juga mendapat dukungan dari Asosiasi Pekerja Pelabuhan Australia yang lain. Indonesia's fight for freedom is your fight. Join us, dragon neighbor. Stop the engine. Turn the zip back. Stop the engine. Baik. Tu biar jahat. Membuat kau. Tumara baiko. Indonesia pun sukses. Malahai. Kam suro. Engine room kam suro. Jahat kum ke melega. Seamen, don't take arms to Indonesia. Stop working. Turn the zip back. Faktanya pada saat itu Australia sedang dipimpin oleh pemerintahan buruh. Gerakan boikot oleh pekerja pelabuhan mencapai puncaknya pada 28 September 1945. Pekerja pelabuhan di Sydney menggelar unjuk rasa di depan kantor kapal Belanda dan kantor diplomat Belanda. Mereka juga memasang spanduk besar berisi desakan agar Belanda angkat kaki dari Indonesia. Akibat tindakan ini, 20 kapal milik Belanda yang berlabuh di Australia tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Aksi boikot yang berlangsung hingga tahun 1949 ini pun berhasil direkam oleh seorang pembuat film dokumenter asal Belanda, Joris Ivens. Film berdurasi 22 menit ini diberi judul Indonesia Calling atau Indonesia Memanggil. Indonesia calling. Through a static of gunfire, they heard the voice of their homeland, asking them to keep up the fight, to hold up all Dutch ships carrying arms to be used against the new republic. Indonesia, bekerjalah bersama-sama dengan pergerakan kaum buruh di Australia. Tak hanya buruh pelabuhan di Australia yang peduli terhadap perjuangan bangsa Indonesia, beberapa negara secara aktif dan terang-terangan berani mengulurkan tangan untuk membantu Indonesia. Di antaranya adalah India. Sebagai negara yang baru saja merdeka dari jajahan Inggris,
India memahami sulitnya perjuangan Indonesia. Karena itulah Perdana Menteri India, Nehru, mengirim Biju Patnaik untuk membantu perjuangan Indonesia. Tahun 47 itu ada konferensi Asia di India, dan Indonesia mengirimkan beberapa orang tokoh seperti Sahrir dan lain-lain. Dan di dalam pertemuan itu, selain Nehru juga ada beberapa orang India, antara lain Biju Patnaik yang menjadi komandan angkutan udara Inggris yang ditempatkan di India. Biju Patnaik itu orang yang juga ikut terlibat di dalam pergerakan India Merdeka gitu. Dia kemudian diminta oleh Nehru untuk membantu orang-orang Indonesia karena dia mempunyai pesawat terbang. Pada 5 tahun pertama kemerdekaan ini, bangsa Indonesia betul-betul harus bertempur untuk mempertahankan kemerdekaan. Memang dari awal pihak sekutu dan Belanda sudah berencana untuk mencaplok Indonesia lagi. Tercatat ada beberapa palagan besar yang diwarnai pertempuran sengit. Palagan tak hanya terjadi secara fisik, tapi para pejuang diplomasi pun tak kenal menyerah. Mereka harus menempuh satu meja perundingan ke meja perundingan lain. Perundingan terus digulir, perang terus digelar. Anak muda menjadi motor penggerak, kaum tua tak hanya diam. Tahun itu kami mengalami kekalahan. Kami menderita kekalahan, tapi kami tidak pernah mengaku kalah. Tidak pernah kami mengaku kalah. Kami senantiasa menyimpan dalam jiwa kami cita-cita Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Saudara-saudara, perjuangan yang 4 tahun itu dengan penderitaan yang tidak sedikit daripada pemuda-pemuda Indonesia datang dari seluruh lapisan bangsa, datang dari seluruh daerah bangsa. Bukan saja hanya pemuda dari Jawa dan Sumatera yang ikut berjuang, tapi juga pemuda dari Maluku, pemuda dari Sulawesi, pemuda dari Kalimantan berkumpul dalam Republik Indonesia memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka. Mereka itu reda memberikan apa yang ada dalam jiwanya, memberikan nyawanya, memberikan tenaganya untuk cita-cita kemerdekaan bangsa. Dan mereka itu juga berharap kepada kita semuanya, rakyat yang di luar perjuangan, rakyat yang memimpin pergerakan, rakyat yang di luar tanah air, memadu persatuan yang sekuat-kuatnya. Supaya di atas persatuan itu kita dapat mencapai dengan sekas-sekasnya cita-cita kebangsaan Indonesia, cita-cita kemerdekaan Indonesia. Perjuangan ini tak sia-sia. Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan. Merdeka karena perjuangan, bukan pemberian. Hoe was dat? Ja, goed. Dat is goede sfeer. Vooral toen de orgel Indonesia Raya met muziek, orgel, lekker. Was u zeer tevreden? Ja. Maakt me een indruk op me. Ja, gewoon iedereen. En dan gewoon niet veel. Geloof. Minister President Drees heeft een paar woorden gezegd. Maar er werd niet veel gesproken? Nee, niet veel. Waren ze wat bedroefd? Nee. Niet? Nee. Wat was de stemming daar dan toen bij die... Ja, goede stemming. Vriendschappelijk. En dacht u toen het is bereikt? Ja. Maar voor Nieuw-Guinea, Irian. Is u ver van de revolutie terechtgekomen? Ja, veel. We zijn onafhankelijk geworden. Maar met de opbouw hebben ze er moeilijkheden ondervonden. En nu? Ja, nu zijn we bezig om op te bouwen. Maar het is niet gegaan zoals, omdat die tussenin dan een
Sukarno heeft een beetje veel toegedaan van de PKI. Ja. Dat ze zelfs een staatsgreep genomen willen voorbereiden. En het resultaat is dat je in een militair regime komt in Indonesië. Dat daar niet behoeven te zijn.